semuanya, selamat datang kembali di podcast Kita Teriak. Kita masih berada di Kalimantan Tengah, ya tepatnya di Palangkaraya, di kantor perwakilan kita di Provinsi Kalimantan Tengah. Hari ini kita kehadiran, kalau kita lihat seperti artis Korea ya, ya boleh dilihat itu. Nah, jadi, tetapi ini adalah asisten ombudsman, ya namanya adalah Denny Riswanda. Betul. Apa kabar? Baik, Pak. Saya panggil Denny aja ya. Ya, Oke, Denny. Denny ini adalah Kepala Keasistenan Penerimaan Laporan dan adalah asisten terlama yang pertama kali bergabung di Ombudsman Republik Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah. Benar itu informasinya, Pak Denny? Saya sebenarnya yang angkatan keduanya, Pak. Angkatan keduanya? Yang pertamanya 2013. 2013? Betul, Pak. Tetapi artinya sudah termasuk yang terlama juga ya? Betul, Pak. Oke. Saya panggil Mas. Kalau di sini panggilan apa kalau di Kalimantan untuk panggilan akrab gitu? Kalau itu biasa Mas kalau di daerah kita Jawa kan? Ya, kalau di betul, sini apa panggilannya? Sebenarnya Mas juga bisa, Pak. Mas. Kalau Ya. di Bali kan Beli. Kalau di sini? Ya. Sebenarnya di sini Le gitu. Le ya? Ya. Oh, seperti orang Batak lah ya? Ya, betul. Oh, Le. Oh, saya panggil Le aja. Jadi, Le Denny ya gitu ya? Le, artinya Le ini kan saya dengar-dengar dulu dari Unair ya? Iya, betul. Lulusan dari Unair. Tetapi asli dari Kalimantan Tengah. Iya. Dari suku apa ya? Saya dari Dayak Ngaju, Pak. Dayak Dari Ngaju. suku, ya, Oke. dari- Ini mungkin sebagai informasi ya, pengetahuan bagi insan ombudsman dan pemirsa dimanapun bahwa suku Dayak ini sangat banyak ya. Betul, Pak. Ya, Le ya, sangat banyak. Iya. Mungkin bisa diceritakan suku apa saja yang besarnya dan berapa banyak sebenarnya. Mungkin sebagai informasi untuk kita di podcast Teriak ini. Ya, baik. Untuk dari suku Dayak sendiri itu ada yang terbesar, ada Dayak Ngaju, ada Dayak Manyan, dan ada Dayak Bakumpai. Bapak. Bakumpai. Ya. Dan yang lain banyak lagi. Banyak lagi, Pak. Ada sub-subnya banyak lagi ya. Ada. Iya. Tapi baru tahu ya, ngapain kita jauh-jauh ke Korea, ya? Korea Selatan, ternyata artis Korea Selatan ada di Kalimantan Tengah. Oke, Denny, jadi artinya saat ini sudah menyelesaikan S2 juga ya, Iya, di betul, pemerintahan ya? Iya, betul, di Pak. Unair Iya, ya. betul, Pak. Dan kabarnya juga pernah dosen, tapi karena cinta dengan ombudsman ya, ya waktu wawancara terakhir nggak datang dia kan, supaya nggak lulus, supaya tetap gabung di ombudsman. Baik, Denny, Iya, Pak. jadi mungkin bisa diceritakan keluarga singkat, ya istri, anak, mungkin semua urusan ombudsman tahu. Ya boleh cerita di sini ya. Baik, Pak. Jadi untuk berkeluarga itu saya sudah kurang lebih 7 tahun, Bapak. 7 tahun. Sudah 7 ya. tahun. Supaya insan ombudsman yang lain jangan salah sangka udah berkeluarga. Ya, sengaja itu. Iya. Nah, istri juga sebagai aparatur sipil negara di Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian juga sudah punya seorang anak laki-laki, Bapak. Anak laki-laki ya. Laki-laki sekarang sudah duduk di kelas 1 sekolah dasar. Sekolah dasar. Sekolah dasar negeri. Oke. Gitu, Pak. Jadi sekarang udah 7 tahun jalan 8, Pak. 8 ya. Nah, Denny ini istrinya ini di aparatur sipil negara. Ini kadang-kadang terjadi konflik kepentingan nggak ini pada waktu mengawasi? Karena dinas kesehatan ya, Iya, betul. salah satu entitas juga yang diawasi ombudsman. Mungkin bisa cerita, pernah nggak ini kira-kira ada komplain dari istri? Kalau dengan kami jangan gini-gini. Pernah ada. Mungkin cerita. Kalau untuk komplain, misalkan dulu kan pernah jadi sampel kepatuhan, Iya, atau kita koordinasi masalah COVID Iya. dulu itu lumayan sering, Bapak, dan masalah perizinan, misalkan, iya. pedagang besar farmasi, ya gitu. Tapi tidak pernah komplain gitu. Enggak, Paling ya. kita sebatas koordinasi. Koordinasi, Bapak. Tolong luar biasa ya. Tolong sampaikan ke kepala seksinya, ke kepala bidangnya, untuk
ya untuk bisa memberikan jawaban lah atau menghadirkan gitu, Bapak. Malah artinya informasi dan komunikasi semakin lancar ya. Betul. Bukan tersendat ya, Mas? Semakin lancar ya. Semakin lancar, Pak. Kadang kalau ada surat dari pusat juga saya titip ke istri saya, sampaikan ke Kadis. Ke Kadis ya, betul, bisa lancar. Ini insan ombudsman lihat. Ini jadi artinya insan ombudsman ini ya kita melepaskan dari konflik kepentingan. Ya, artinya masalah kantor, kalau kantor, keluarga. Ya kalau bisa itu memperlancar sehingga pelayanan publik itu bisa baik. Nah, Le Denny saya panggil tadi. Katanya panggilannya Le ini kalau di sini. Jadi Le Denny. Tapi sekali-sekali nanti saya panggil Le Denny ya. Le Denny, selama bertugas sebagai asisten ya, khususnya penerimaan laporan, ya, ini bertukar-tukar nggak sebagai penerimaan laporan saja atau pernah di pemeriksaan atau seperti apa? Untuk di Perwakilan Kalimantan Tengah sendiri itu bertukar-tukar, Pak. Bertukar-tukar setiap berapa tahun sekali. Nah, kebetulan kalau saya sudah ke tiga-tiganya semua. Tiga-tiga? Ya. Baik itu konsultasi laporan, pemeriksaan, sampai ke pencegahannya. Pencegahan, semua sudah ya? Semua sudah. Nah, kalau dari tiga-tiga itu kira-kira mana sih yang paling ribet tugas-tugas asisten itu ketika dia sebagai apa? Menerima laporan atau pencegahan atau seperti apa? Sebagai pemeriksaan laporan. Pemeriksaan laporan paling ribet ya. Mengapa ribet? Mungkin bisa diceritakan. Secara administrasi itu setiap tahapan kita harus membuat semacam laporan, atau kajian gitu, Pak. Kemudian intensitas untuk bertemu dengan pelapor dan terlapor itu tinggi, Bapak. Tinggi ya. Nah, misalkan kalau PPL kan dengan pelapornya saja tinggi, atau dengan pencegahan kan dengan instansi yang dilakukan kajian atau diambil datanya gitu. Kalau kita tuh dua-duanya, Pak. Pernah waktu itu merasa karena berada di tengah-tengah ya, merasa terjepit ya. Karena serba salah, ini pelapornya pengen ini, yang dilaporkan seperti ini. Mungkin bisa ceritakan ada satu momen pada waktu itu membuat kepala cukup pusing. Gitu, Pak. Boleh diceritakan? Ya, waktu itu banyak, Pak. Ya, mungkin satu saja yang mungkin yang bisa membuat pusing. Kalau banyak artinya sangat hebat ya. Ya, orang biasanya satu aja buat pusing, ini banyak dia agak pusing. Gitu. Mungkin masalah SK gitu, SK honorer ya. SK honorer yang terlapor tidak ingin menerbitkan, ini mendesak menerbitkan. Gitu. Jadi bingung ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Denny waktu itu? Waktu itu kita persuasif, Bapak, dengan kepala perwakilan. Intensitas kita untuk berkomunikasi tinggi kepada terlapor. Itu juga kita rutin untuk berkomunikasi baik dari eselon 2-nya sampai eselon 3-nya. Untuk pelapor sendiri kita kasih rutin juga berkomunikasi untuk kasih pengertian untuk sabar dulu. Hasilnya apa? Hasilnya akhirnya diterbitkan, Pak. Dan gajinya yang tidak dibayarkan berbulan-bulan itu akhirnya dibayarkan. Jadi intinya komunikasi yang baik ya? Iya, betul, Bapak. Komunikasi. Iya. Memang Kalteng ini kalau saya lihat luar biasa ya. Kalau covernya itu network. Nah, ini komunikasi ini sangat apa ya? Ini ombudsman banget ya di Kalteng ini ya. Iya. Oke, itu yang paling pusing. Nah, kalau menerima laporan ada nggak yang buat pusing? Ada. Kalau itu sering. Coba ceritain. Dia udah lapor, dia nanya terus. Ada nggak dia gitu? Ada, Bapak. Ada ya? Ada. Seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Oke, yang seperti misalkan kepolisian, hasil dari penyelidikan, itu kan selalu tanya, tapi ketika kita menyampaikan atau berkomunikasi bagaimana, itu susah sekali. Susah ya? Ya, tapi ketika kita terbitkan A, B, C, itu dia komplain gitu. Ya. Nah, bagaimana mengatasinya? Ini Mas Denny itu mengatasi yang komplain-komplain seperti ini. Kembali lagi, Pak, kita melakukan komunikasi. Kita juga berupaya untuk mencari orang yang dekat gitu, untuk bisa kita sambungkan supaya komunikasinya aktif gitu. Karena berbagai cara kalau melalui melalui handphone atau WhatsApp saja itu tidak mempan. Jadi langsung bertemu fisik ya, betul, Pak. Dilakukan advokasi. Iya, advokasi. Karena dari beberapa perwakilan ini salah satu perwakilan yang backlog yang nggak ada ya.
Artinya kan ini teman-teman di sini berhasil memberikan pengaruh yang baik ya, sehingga orang menyelesaikan semua ya apa yang menjadi mandat yang disampaikan oleh Ombudsman ya. Nah, Mas Denny tadi cerita berbagai hal ya. Mungkin yang paling menarik di sini kan ada 14 kabupaten kota ya. Betul. Kotanya ada berapa? Satu, Pak. Satu kota ya, kota 13 kabupaten. 13 kabupaten. Nah, dari 13 kabupaten yang ada, itu yang paling jauh itu kabupaten ada dua, Bapak. Dua. Ada Kabupaten Murung Raya, Murung itu ke Raya. arah Kalimantan Timur, dan ada Kabupaten Sukamara ke arah Kalimantan Barat. Nah, yang paling banyak laporan itu biasanya dari yang mana? Biasanya yang kabupaten tua, Pak. Tua ya. Jadi pertama kali Kalimantan Tengah ini kan ada 5 kabupaten. Ada 5 Pak. kabupaten. Nah, ada Pecah ya, udah tuh pecah lagi ya. Setelah Pemekaran itu tahun 2002, itu Pemekaran. Gitu. Pemekaran. Jadi 13. Ya. Yang paling banyak itu kabupaten yang 5 itu, Pak. Yang 5 apa aja tuh? Kota Waringin Timur, Waringin Timur, Kota Waringin Barat, dan yang Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Barito Selatan. dan Kabupaten Barito Utara. Oh, itu yang paling banyak ya seperti itu ya. Nah, mungkin bisa cerita sedikit deh. Pernah nggak menyelesaikan laporan tuh sampai nginep ya, karena seperti apa, karena memang jaraknya jauh dan sebagainya. Pernah mengalami seperti itu? Sering, Pak. Sering ya? Sering ya? Kalau nginep. Sering ya? Sering, Pak. Pernah nggak tiba-tiba nggak nginep, tetapi karena nggak selesai harus nginep? Pernah? Tadi kan rencananya nggak nginep nih, tapi kan ternyata kalau nggak diselesaikan ini nggak bisa, ini harus diselesaikan. Pernah kejadian seperti itu? Pernah, Bapak. Pernah ya? Juga, Bapak. Pernah ya? Pernah. Dulu waktu awal-awal. Waktu awal-awal gitu. Ternyata lokasi pemeriksaan lapangannya ternyata ditemukan pas hari pertama. Itu ada lagi. Ada lagi ya? Lahannya. Oh. Nah, akhirnya kami menginap lagi untuk melakukan pengecekan lapangan bersama lagi. terlapor. Terlapor. Oh, jadi udah biasa. Jadi Sudah biasa. insan ombudsman artinya sudah biasa. Ya, artinya kita kadang-kadang tanpa diduga ya harus tidak pulang ke rumah. Betul. Nah, jadi para keluarga, mungkin istri insan ombudsman juga yang menyaksikan sini, jadi artinya kadang-kadang nggak pulang itu memang ada kerja yang harus dikerjakan, tugas-tugas. Ya, syukur-syukur Lek Denny ini ya mengerti ya, istri udah ngerti ya, udah paham sekali ya. Oke, baik, ini singkat kita sudah mengenal sosok dari Denny Rizwanda. Paling tidak insan ombudsman dan pemirsa tahu bahwa ombudsman ini sangat bervariasi sekali ya. Figur-figurnya sangat bervariasi, dan tetapi yang utama kalau kita lihat bahwa ada kesamaan dari insan ombudsman, yang dijunjung adalah integritas, profesional, dan adil. Nah, ini saya panggil Lae aja. Kalau Le ini agak ini, saya panggil Lae sekarang ya. Lae Denny. Le Denny. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan berupa pilihan. Nanti dipilih saja kira-kira mana sih yang mengena di hati, yang cocok ya, seperti itu ya. Baik, Bapak. Oke. Menjadi dosen atau asisten ombudsman RI? Asisten, Bapak. Asisten. Udah dibuktikan tadi ya? Oke. Kalau boleh tahu, apa sih yang membuat masih bertahan di ombudsman sebagai asisten? Karena dinamika ya, Pak. Dinamika, kita ketemu pelapor dan terlapor. Di satu sisi memang kita pusing, tapi itu yang bikin berwarna ya, Pak. Berwarna ya? Ya, itu yang bikin kita nggak pernah jenuh gitu. Jadi kita nggak sempat apa berdiam diri ya? Iya, dan dinamis ya? Dinamis, Pak. Dinamis ya, oke. Nah, ini anak muda ini. Mobile Legend atau PUBG apa ini? Ini titipan pertanyaan ini. Mobile Legend. Hut ombudsman, Pak. Iya. Juara waktu itu? Selalu Biro Keuangan, Pak. Oh iya. Kami juara 2, Pak. Oh, juara 2 ya. Oke. Iya. Mungkin diceritakan mengapa sih Mobile Legend itu disukai? Mungkin secara filosofi ada. Karena kalau secara pribadi saya memang hobi bermain game dari kecil, dari Sega, PlayStation sampai Xbox gitu. Jadi saat besar juga walaupun tidak game seperti itu lagi, tapi menggunakan mobile gitu. Dan permainan itu permainan tim, bukan single gitu. Itu tadi yang disukain ya. Jadi artinya
tim ya. Iya, betul. Jadi artinya kita nggak bisa kerja sendiri, tim. Iya, betul. Seperti itu. Oke. Itu yang ingin kita tangkap ya. Bekerja dengan rekan vertikal atau horizontal? Rekanan vertikal atau horizontal? Maksudnya gimana? Lebih suka dengan yang di atas atau yang setara-setara saja kalau bekerja? Dua-duanya Dua-dua. Pilih satu. Yang mungkin yang secara vertikal sebenarnya. Vertikal ya. Ada yang horizontal juga sebenarnya. Tapi sejauh ini masih horizontal. Itu ya. Iya, Oke. Penerimaan laporan langsung atau melalui online? Saya sebetulnya senang langsung, Pak. Langsung. Ya, karena ada hal-hal yang off the record ketika bertemu langsung itu tersampaikan. Tersampaikan. Oke. Sampai saat ini? Sampai saat ini, Bapak. Seperti itu ya. Oke. Mungkin nanti perkembangan kalau sudah banyak kali laporan, perlu juga online ya. Ya, betul, Pak. Oke. Upaya pencegahan atau korektif? Untuk sebetulnya idealnya adalah pencegahan, Bapak. Nah, cuma yang sejauh ini yang efektif adalah dengan korektif. Korektif ya. Ya, Jadi karena semuanya sudah dialami ya tugas itu ya. Ya, betul, Bapak. Oke, pencegahan ya. Oke. Nah, ini terkait daerah ini. Ini karena saya mungkin perlu dibawa ke sana ini. Taman Nasional Tanjung Puting atau Taman Nasional Sebangau? Tanjung Puting, Pak. Ceritain. Baik, kalau Tanjung Puting itu destinasi mancanegara udah, Pak. Mancanegara. Ceritain apa itu biar ini sengaja kita memperkenalkan. Itu taman nasional, Pak. Kita bisa lihat orang utan di sana secara bebas. Menggunakan apa ya, semacam kapal, tapi bukan kapal lah. Kayak perahu gitu. Bukan perahu juga. Semacam nanti ya semacam ya perahu cuma bagus gitu. Udah pakai mesin ya? Ya betul, ada kamar mandinya. Kayak kapal pesiar gitu ya? Iya betul, cuma khas ini. Khas ini, oke. Ada tempat makannya gitu, ada. Ini sengaja kita perkenalkan sehingga orang supaya datang ke Kalimantan Tengah. Jadi kalau datang ke Kalimantan Tengah itu ya selain melihat keindahan alam, juga melihat budaya masyarakat yang terutama tadi bisa melihat orang hutan tadi ya. Orang hutan, Pak. Itu bahkan dunia ya sudah itu betul, ya. Pak. Dunia. Nah ini nanti Mas Denny pohon bakau juga. Ya nanti bisa diajak kita ke sana nanti. Nanti di waktu yang lain ya seperti itu. Oke. Keadilan atau kepuasan publik? Keadilan loh, Pak. Keadilan. Ya. Oke. Jadi kalau kan sekarang ini kalau walaupun adil kadang-kadang nggak puas juga. Iya, betul loh, Pak. Tapi tetap keadilan yang utama. Iya, betul loh, Pak. Yang pertama itu sejauh ini karena kita menyelesaikannya memang tidak akan bisa memberikan keadilan kedua-duanya dalam melaksanakan tugas-tugas ombudsman karena yang namanya kebijakan kan tidak ada abu-abu, Pak. Dia pasti hitam atau putih. Harus gitu. Ya. Oke. Gitu. Udah masuk acara hitam dan putih kita ini. Oke. Nah, mempengaruhi kebijakan publik atau mengawasi implementasi kebijakan? Karena di ombudsman, Pak, mengawasi, Pak, implementasi kebijakannya. Mengawasi ya. Iya, Bapak. Sehingga kita bisa memberikan tindakan korektif kalau ada hal yang perlu diperbaiki. Sehingga bisa mempengaruhi kebijakan. Oke. Penerimaan laporan dari individu atau dari kelompok masyarakat? Agak pusing dia kalau dari sisi kuantitas inginnya kelompok ya biar banyak ya. Masif dia ya. Aduh, ini jawaban yang masing-masing ada plus minus. Ada ya. Tapi di antara plus minus itu pilih individu atau kelompok kalau melapor itu. Secara saya pribadi dulu, Pak. Ya, individu, Pak. Individu ya. Karena bisa didekati ya. Ya, tapi kalau yang menantangnya itu kelompok, Pak. Kelompok ya. Nah, pernah pelaporan kelompok pernah? Sering, Pak. Sering ya? Tahun pasti. Nah, tentang apa itu biasa yang paling banyak laporan itu kelompok itu? Honorer. Tanah itu yang masih tinggi ya. Itu yang masih, Pak. Masih tanah ya. Ya, walaupun tanahnya luas masih banyak juga laporannya. Oke, ini pilihan saja, ini tidak membeda-bedakan. Suku Dayak atau Banjar? Dayak, Pak. Dimarahin nanti oleh orang tua ya.
Baik, Mas Denny. Jadi artinya ini kita singkat beberapa menit, sudah 16 menit ya, 54 detik. Jadi artinya kita memperkenalkan bahwa ada sosok yang namanya Denny Riswanda di Kalimantan Tengah. Dan tadi yang menarik, Denny menceritakan bahwa di sini ada destinasi wisata, Betul, khususnya Pak. tentang orang hutan yang bahkan sudah mendunia ya. Iya, betul. Nah, artinya sayang sekali pemirsa dimanapun berada, kalau ke Kalimantan Tengah tidak ke tempat Tanjung Puting. Tanjung Puting ini, karena di sana yang orang dunia sanggup datang ini. Mari para wisatawan juga boleh berkunjung ke Kalimantan Tengah, saksikan keindahan alam, baik alam maupun budaya di Kalimantan Tengah. Mas Denny, ya silakan, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan sebelum kita tutup. Silakan disampaikan saja kepada insan Ombudsman. Oke. Baik, terkait sebagai insan ombudsman Bapak, kita juga harus selalu meningkatkan kapasitas gitu, Pak. Meningkatkan kapasitas karena laporan-laporan kita itu dinamika dan perubahan regulasi itu cukup cepat. Jadi referensi, penguasaan substansi, peningkatan individu itu sangat selalu harus dilakukan setiap harinya, dan yang paling penting adalah update terhadap perkembangan penyelenggaraan pelayanan publik, Bapak. Iya, oke. Update terhadap perkembangan pelayanan publik. Betul. Iya. Jadi jangan ketinggalan. Ya, kita tetap harus mengupdate. Terima kasih Mas Denny untuk kehadiran di Teriak Podcast. Mudah-mudahan tetap sehat, ya tetap semangat membangun Ombudsman Republik Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah ini, sehingga ya bisa menjadi ombudsman yang lebih kuat lagi ke depan, memberikan pengawasan pelayanan publik dan bisa memberikan pelayanan terbaik bagi semua warga yang ada di Kalimantan Tengah. Mungkin pemirsa dimanapun berada, podcast kita cukup sampai di sini. Terima kasih. Saksikan untuk podcast kita berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komen sehingga program ini semakin berkembang. Kita akan memperkenalkan ombudsman, apa itu ombudsman, insan ombudsman, dan pada saat ini nanti kita akan menceritakan banyak hal tentang substansi apa saja yang dikerjakan oleh ombudsman sehingga ombudsman sampai saat ini masih diperlukan di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sampai jumpa di podcast Teriak selanjutnya.